Siang. Oke, ada beberapa hal yang aku mau sampaikan sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah besok akan ada Global Conference. Secara khusus besok itu pembukaannya. Jadi besok malam jam 7 adalah malam pembukaan Global Conference. Dari data yang Koko lihat di grup ya, ada sekitar 62 negara yang datang ke Batam. Ya, dan total orangnya yang datang dari 62 negara tersebut sekitar 500 orang. Jadi banyak sekali foreigner yang lagi datang untuk acara Global Conference yang akan dimulai besok malam. Nah, jadi buat teman-teman semua, jemaat House of Glory diundang untuk bisa ikut dalam opening night dari Global Conference tersebut. Jadi kalau tadi teman-teman di bawah melihat ada meja-meja untuk registrasi, nah itu untuk acara Global Conference. Oke, kita dukung acara ini dan kita yang memang gak ada kuliah atau aktivitas di besok hari malam, Koko juga undang untuk bisa sama-sama hadir ya, karena saya percaya Batam for Asia, amin. Tapi gak cuman Asia nih kali ini, tapi Batam for the nation, amin. Batam buat bangsa-bangsa dan kita harus ada di dalamnya. Lalu yang kedua, Koko juga mau sampaikan sekali lagi tentang camp. Jadi di percamp ini tahun ini nanti akan diadakan tanggal 10 Maret sampai tanggal 11 Maret. Dan yang kali ini diadakan khusus untuk yang berusia 20 tahun ke atas. Karena camp ini nanti gabungan dengan dewasa muda atau yang kita sebut dengan nama YES. Jadi umur 20 sampai kurang lebih umur 35 yang akan ikut camp di per ini. Nah, sedangkan yang di bawah umur 20 tahun nanti bulan Juni akan ada camp untuk remaja ya, untuk remaja, untuk SMP, SMA, dan yang di bawah 20 tahun. Jadi harap bersabar kalau yang under 20 ya. Tapi yang umur 20 tahun ke atas buruan daftar, jangan bersabar ya, justru buru-burulah mendaftar. Kenapa? Karena hari ini kita akan pesen kaos merchandise yang akan diberikan sebagai starter kit. Nah, size kaosnya kan kita nggak bisa nunggu, kita harus pesen dari sekarang. Jadi kalau yang daftarnya nanti terlambat, ya ada kemungkinan bisa aja size kaosnya udah habis. Jadi nggak bisa milih. Misalkan ada yang pakainya L, tapi yang tersedia nanti yang M, ya harus terima yang M. Tapi buat yang daftar dari sekarang tentunya akan didahulukan. Oleh karena itu kenapa kita encourage untuk daftar ya, supaya teman-teman nanti dapat starter kitnya sesuai dengan size-nya. Yang perlu ukuran cuma itu aja sebenarnya ya. Tote bag enggak, lanyard enggak, sticker pack juga enggak. Nah, Koko berharap kita usahakan daftar. Kalaupun misalkan nih, tapi saya belum bisa bayar full 350.000. Kita bisa bayar DP-nya dulu setengah harga. Ya 50% dari biaya pendaftaran. Lalu kalau misalkan nih, tapi 175.000 pun saya masih belum bisa nih, belum gajian. Ya udah nggak apa-apa, tapi langsung kasih tahu gembala kul kalian size kaos yang kalian mau pesen. Jadi akan dipesen, namanya akan dimasukin dulu walaupun belum bayar, ya belum daftar. Yang pasti udah bakal ikut, cuma nanti bayarnya mungkin minggu depan. Nah, masukin size kaos kalian ke gembala kul kalian hari ini juga, oke? Supaya malam ini dipesan sesuai dengan size yang kita pakai. Terus untuk pendaftaran terakhir adalah minggu depan, untuk pelunasannya terakhir adalah tanggal 5 Maret 2024. Nah, sejauh ini tadi data sudah ada 41 orang yang mendaftar dari youth dan yes. Kita tadinya mau buka buat 150 orang, tapi karena pertimbangan kita turunkan jadi 120 orang. Ya. Nah, Koko nggak tahu lagi karena tadi kan baru aja di update pengumumannya di Tembesi, di Nagoya Tamrin City, dan juga di Eden Park. Jadi kemungkinan akan terus bertambah, so buruan sebelum kehabisan. Koko inget banget waktu kita buat GC Camp, kita waktu itu buka untuk 100 orang ya kalau nggak salah. Nah itu di minggu-minggu terakhir tuh banyak banget orang yang chat, kok masih bisa daftar nggak, masih bisa daftar nggak. Dan Koko bilang, Koko cuma bisa masukin waiting list, kalau misalkan nanti ada yang cancel, kamu nanti join. Ya, jadi jangan sampai kayak begitu. Karena nanti kalaupun kita masuk waiting list, sekali lagi kaos yang kalian pilih mungkin stoknya nggak ada, karena sudah didahulukan untuk yang daftar duluan. Jadi yuk buruan daftar, sekali lagi ya, bisa DP, bisa langsung full payment. Kalaupun belum bisa DP, bisa daftar dulu sama Gembala Kul untuk masukin size kaos kalian. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah hari ini kita akan bahas part yang kedua,
Sekaligus part yang terakhir, dating for the dummies. Dan di sharing ini kita mau sama-sama belajar stages of relationship. Nah, ini yang selalu kita sampaikan buat teman-teman semua, baik dalam hal relationship ataupun karir ataupun pelayanan. Kita harus selalu begin with the end in mind. Artinya apa sih begin with the end in mind? Artinya adalah memulai sesuatu dengan memikirkan endingnya atau ujungnya tuh apa. Ya, kita mulai sesuatu tapi kita udah mikir ini ujungnya apa ya. Bukannya mulai aja dulu. Kalau kita mulai aja dulu, kita nggak tahu ujungnya apa, nanti ternyata kita menyesal. Kita udah buang waktu, buang energi, mungkin keluar duit juga. Terus ujung-ujungnya di end-nya ini kita nggak sesuai sama apa yang kita harapkan. So alangkah bijaknya kita sebagai anak-anak muda dan anak-anak Tuhan, start everything with the end in mind. Yang mengerti boleh katakan amin. Ya, jadi kalau kalian mau mulai sebuah hubungan, kalian harus tahu ujungnya apa ya hubungan itu. Kalau kalian mau mulai sebuah pelayanan, aku mau join pelayanan, kalian harus mikirin ujungnya apa. Apa sih goalku dari ikut pelayanan ini? Karena kalau kamu begin with the end in mind, kamu akan mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan apa yang benar sepanjang proses perjalanannya. Tapi kalau end in mind-nya nggak ada, maka kemungkinan kita akan ngambil keputusan-keputusan yang keliru di tengah perjalanannya. Nah, ini adalah stages of relationship. Next, oke, sebelumnya ke sini dulu. Nah, apa sih stages of relationship? Itu adalah step-step dalam sebuah hubungan. Nah, banyak orang kan nggak tahu, kenapa kamu pacaran? Ya, habis semua pada pacaran ya, masa gue enggak? Kalau pergi jadi aneh gitu, gue jadi obat nyamuk. Tadinya misalkan perginya bertiga, sekarang temen gue 2 orang udah punya pacar. Jadi perginya berlima, guanya nggak ada pacar, jadi aneh gitu. Ya udah deh, pacaran dah. Siapa aja yang kelihatannya memberi harapan, kusikat ya. Nah itu kan nggak begin with the end in mind gitu, nggak alasannya kuat ya. Jadi banyak yang seperti itu. Nah, memang Alkitab nggak pernah bahas soal pacaran ya. Kalau kalian cari kata dating di Alkitab, kalian nggak akan ketemuin tuh. Tapi kalau kita baca dengan cermat, sebenarnya banyak prinsip-prinsip yang bisa dipraktekkan dalam hidup kita berkaitan dengan relationship. Nah, ini salah satunya. Begin with the end in mind. Yesus memberikan rohnya untuk setiap orang menuliskannya dalam kitab-kitab. Salah satu kitab yang kita baca hari ini adalah Maleakhi 2 ayat 15, Koko bacain buat kita semua. Didn't the Lord make you one with your wife? Nah, ini bicara berarti husband and wife ya. Bukankah Tuhan membuat kamu menjadi satu dengan istrimu? In body and spirit you are his. Tubuhmu dan rohmu itu miliknya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tubuhmu, ingat ya, miliknya Tuhan. Spirit, rohmu miliknya Tuhan. Dan apa yang dia mau nih dari kesatuan antara husband dan wife? Ini yang dia mau. Godly children from your union. Union itu kesatuan. Apa yang Tuhan mau dari kesatuan seorang suami dan istri? Yang dia mau adalah keturunan ilahi. Sama-sama katakan keturunan ilahi. Godly children. So guard your heart, remain loyal. Jadilah setia dengan istri dari masa mudamu. Berarti kalau ada ketidaksetiaan dengan istri, itu akan merusak the godly children. Oke? Nah, kita harus sepakat dulu, ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Apa yang dia kehendaki dari pernikahan adalah untuk menjadi orang tua bagi anak-anak ilahi, keturunan ilahi. Jadi, tujuan dari sebuah hubungan, ujungnya adalah menjadi orang tua. Ya. Terus, bukan cuma sekedar orang tua, tapi godly parent, orang tua yang ilahi, orang tua yang takut akan Tuhan. Itu tujuannya. Terus gimana kok kalau ada yang bilang soal child free? Aku gak mau punya anak. Dan lain sebagainya. Kan banyak tuh yang hari-hari ini lagi berkembang isu itu. Nah, godly children di sini gak cuma melulu bicara tentang keturunan secara jasmani. Ini juga bicara keturunan secara rohani. Ya, Koko nggak bahas isu child free di sini,
Tapi yang pasti Tuhan mau kita punya keturunan, baik itu rohani dan jasmani, mereka harus menjadi godly. Rohani itu berarti anak-anak rohani ya. Maksudnya kita muridkan supaya mereka kenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi anak-anak jasmani juga tentunya perlu kita muridkan supaya mereka bisa kenal Tuhan sungguh-sungguh dan jadi orang yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah goal kita semua. Amin. Untuk kita menghasilkan anak-anak jasmani, kita akan melewati proses pernikahan. Tapi untuk kita menghasilkan anak-anak rohani, kita bisa memulai itu sejak masa muda kita. Amin. Jadi kalau kamu udah terlatih membangkitkan keturunan ilahi sejak kamu dari masa single, saya percaya kamu gak akan kesulitan membangun keturunan ilahi pada saat nanti kamu menikah. Jadi adalah bijaksana kalau kamu mulai dari sekarang belajar untuk menjadi orang tua rohani bagi generasi ini. Karena nanti kalau kamu punya anak, kamu udah ngerti gimana caranya ya memuridkan. Karena aku sudah terlatih memuridkan anak-anak rohaniku. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi kalau dilihat secara urutannya adalah seperti slide berikut ini. Ujungnya itu yang paling bawah, parent. Oke, ujungnya adalah yang paling bawah. To become godly parent. So we can raise up godly children. Oke. Nah, sebelum jadi parent tentunya ada marriage. Sebelum marriage ada yang namanya dating atau pacaran. Berarti kalau dilihat dari urutannya, dating adalah pacaran adalah persiapan untuk menuju pernikahan. Ya, bukan karena kesepian, tapi karena kesiapan. Amin. Terus sebelum dating, kan orang nggak temenan terus tiba-tiba langsung pacaran kan. Sebelum dating ada proses yang namanya pre-dating. Ya, satu tahapan sebelum dating, masa transisi. Nah, sebelum pre-dating kita semua adalah single atau jomblo, ya. Dan there is nothing wrong to become a single person. Amin. Itu hal yang memang fasenya dan harus dilewatin. Jadi kalau teman-teman sekarang ada di fase mana? Ada yang udah married? Saya, ya kan. Bahkan saya udah di parent nih, ya. Tapi mungkin di sini ada yang lagi dating, ada yang lagi pre-dating, ada yang masih single. Don't worry, ya. Ini bukan soal, oh kalau kamu udah di situ, kalau kamu udah dating berarti kamu levelnya lebih tinggi dari aku. Kalau udah marriage berarti levelnya lebih dewa lagi. Enggak, ya. Kalau kamu hari ini udah jadi parent, tapi kamu nggak menjalankan masa single, pre-dating, datingmu dengan benar, hari ini kamu akan kesulitan jadi parent. Jadi better kamu jadi single, tapi kamu jadi single yang melakukan apa yang Tuhan mau, daripada kamu buru-buru dating, tapi kamu cuma skip semua proses yang terjadi dari masa single dan pre-dating. Itu akan jadi PR yang harus kamu selesaikan dan numpuk. Ya, saya suka bilang begini, setiap season dalam hidup kita ada PR-nya. Waktu kamu lagi single ada PR-nya. Waktu kamu lagi pre-dating ada PR-nya, ada homework-nya. Dating juga begitu. Kalau kamu nggak kerjain PR di masa single, PR-nya akan kamu bawa ke masa pre-dating. Nah, masa pre-datingnya juga asal-asalan. Asal lihat, suka, dia ngode, gua dapat kodenya, jadian ya. Gitu. Kalau ditanya kapan jadiannya, kita juga nggak tahu. Mengalir aja gitu, ya kan? Terus dating, terus didesak sama orang tua, aduh aku mau lihat cucu nih, mana nih, ya udahlah kita nikah aja, nikah mereka. Tapi mereka nggak pernah kerjain nih PR-PR dari masa single, pre-dating, dating, tiba-tiba udah marriage. Nah semua PR itu kamu harus kerjain, karena deadline-nya pasti akan datang. Dan bayangin kalau kamu udah marriage, ya kalau kamu udah married terus PR-PR yang belum kelar itu numpuk semua di fase marriage. Besar kemungkinan kamu akan mengalami pernikahan yang tidak stabil. Banyak keributan, banyak masalah-masalah, isu-isu pribadi yang belum kelar, waktu masih harusnya diselesaikan pas masa single, kamu bawa sampai pernikahan. Makanya ada sebuah quotes yang bilang begini, masalah dalam pernikahan itu terjadi sebenarnya jauh sebelum pernikahan itu sendiri. Aku ulang ya, masalah dalam pernikahan itu terjadi jauh sebelum pernikahan. Tahu nggak jauhnya itu kapan? Pas kita masih kecil, kita mengalami traumatic experience, pola asuh yang salah, parenting yang salah. Itu berkembang jadi isu pribadi yang sebenarnya
harus di-solve di masa single. Amin. Dan Tuhan siapin kita harus lewatin masa single itu supaya kita bisa sembuh dari luka-luka kita di masa lalu. Tapi banyak orang skip dulu Tuhan, skip dulu. Untuk menyembuhkan luka ini aku perlu seseorang. Akhirnya kita pacaran. Yang ada bukan sembuh, makin terluka. Makin luka, makin gak karuan ngambil keputusannya. Dan akhirnya kita gak pernah solve. Masalahnya jadi udah ada sebelum nikah. Jadi masalah dalam pernikahan terjadi jauh sebelum pernikahan itu sendiri. So bijak banget kalau kamu hari ini masih single, kamu berfokus membereskan PR-PR kamu. Amin. Oke, so ingat ya, begin with the end in mind, and the end in mind of a relationship is to become godly parent. Not just a parent, but godly parent. Karena aku pribadi juga ngelihat banyak orang tua yang siap untuk menikah, tapi nggak siap menjadi orang tua. Tapi ya udah punya anak gitu. Akhirnya anaknya nggak diurus. Nggak ada pernah menyiapkan waktu secara khusus untuk mendidik anak-anak itu. Cuma menyiapkan uang untuk biaya dan kebutuhan mereka. Tapi nggak pernah ada kedekatan secara fisik, emosional, dan nggak ada nilai-nilai yang diwariskan. Sampai anaknya mungkin bisa lebih dekat sama omnya daripada sama bapaknya sendiri. So, yuk jangan nambah-nambahin lagi jenis keluarga yang seperti itu. Amin. Even kalau ada di antara kita nih, saya kok itu orangnya kok. Saya ada dalam keluarga, mungkin komplit ya. Secara papa mama ada, gak pisah, gak broken, gak cerai. Tapi juga fungsi papa mamanya gak jalan. Akhirnya kalian berkembang seperti hari ini dan mengambil nilai-nilai hidup dari mana-mana. Kalau kamu ngalamin hal itu, please biarlah itu stop di kamu, amin. Gak perlu kamu bentuk sebuah keluarga yang sama lagi. Ambil keputusan dari masa muda, I want to become a different parent and start a different family, godly family, amin. Nah, yuk kita lihat apa yang harus kita lakukan di masa single. Sekalipun di sini ada yang udah pacaran, coba cek deh, udah jalan belum? Karena kalau itu belum dijalanin, berarti itu masih PR. Ingat, PR yang tidak dikerjakan akan menumpuk. Kalau udah numpuk, bingung sendiri nanti. Aduh, dari mana nih gue kerjainnya? Bahkan, pernah gak sih di sini kalian dapat tugas kebanyakan dan gak dikerjain sampai lupa tugasnya yang mana? Emang ada tugas ya? Gitu ya. Tugasnya yang mana? Lupa saking banyaknya. Nah, yuk kita lihat dari cerita Rut pasal 1 sampai 4. Dan kok nggak minta kita baca semuanya, tapi ada key verses yang akan kita baca. Jadi cerita Rut ini adalah bukan orang Israel, ya, dia keturunan Moab. Lalu kemudian dia menikah dengan orang Israel, tapi suaminya meninggal. Karena suaminya meninggal, dia memutuskan untuk ikut mama mertuanya. Mama mertuanya mau kembali ke Israel. Karena dia orang Moab, tentunya dia tidak menyembah Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi suatu ketika, waktu dia memutuskan untuk tetap ikut sama mama mertuanya, dia bilang begini, Ruth replied, "Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people. And your God will be my God." Oke, ini pelajaran yang menarik. Walaupun ini kisahnya mereka sudah menikah ya, Ruth dan suaminya sudah menikah, tapi Ruth ini dalam kondisi single karena suaminya meninggal. Oke, dan waktu dia dalam keadaan single, dia memilih untuk melakukan hal ini. Dia nggak balik ke Moab, tapi dia memilih ikut mama mertuanya, dan dia bilang gini, please tolong jangan suruh aku pergi. Kemana kamu pergi, aku akan ikut. Kemana kamu hidup, di situ aku akan hidup. Umatmu akan jadi umatku. Kamu orang Israel, berarti aku akan jadi orang Israel. Dan kalau kamu menyembah Allah Abraham, Ishak, Yakub, aku mau ikut menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, di masa singlenya Ruth memilih untuk mengenal Allah Abraham, Ishak, Yakub. Atau Allah yang hari ini kita panggil juga dengan nama Yesus. Amin. Nah, dari kisah ini ceritanya bagus ya, karena Ruth ini nanti akan ketemu sama Boaz. Mereka akan jadi orang tua dari Isai. Isai adalah ayah dari Daud. Dan dari garis keturunan Daud akan lahir Yesus. Berarti ini sebenarnya nenek moyang dari Tuhan Yesus. Dan itu adalah gambaran akhirnya.
end in mind-nya. Cuma keputusan yang benar di masa singlenya Ruth adalah waktu dia memilih untuk mengenal Tuhan Allah Israel. Nah, hari ini kalau kamu masih single, ya, ini adalah momen terbaik untuk kamu membangun hubungan dengan Allah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jomblo, ya, momen kamu jomblo adalah momen terbaik untuk kamu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kamu perlu mengenal seperti apa sih kasih itu sebelum kamu berkasih-kasihan sama orang lain. Ya, sebelum kamu bilang I love you, you need to know that God love you. Amin. Karena kamu gak akan ngerti arti kasih. Jangan-jangan yang selama ini kamu pikir kasih itu sebenarnya nafsu, bukan love, tapi lust. Karena kamu gak pernah kenal Allah, kamu cenderung akan menghidupi nafsumu. Ada firman Tuhan yang bilang gini, God is love. Allah adalah kasih. Dia bukan hanya memiliki kasih loh. Dia adalah kasih itu sendiri. So love is a person and that is God. Dan gimana caranya Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita? Dengan cara mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan di hari yang ketiga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Yesus mengasihi kita dengan cara yang sacrificial, mengorbankan nyawa. Lihat deh, banyak orang pacaran di-driven bukan love. Kalau love cenderung ya ada sacrifice di situ. Sacrifice yang bukan berharap imbalan loh. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia tuh meresikokan dirinya sendiri dengan kemungkinan kita menolak cintanya. Benar gak? Sampai hari ini banyak orang gak terima cintanya Tuhan kok. Gak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun demikian dia tetap memilih mati di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi waktu Yesus mengasihi, dia siap ditolak. Tapi banyak orang mengasihi, gak siap ditolak. Itu lust namanya. Ya, kalau lust, aku mengasihi, aku mau dapat something dari kamu. Ya. Kalau love itu serve, melayani. Kalau lust itu force, memaksa. Oke? Tapi kasih itu melayani. Yesus raja segala raja datang ke dunia untuk melayani kita semua. Mati di kayu salib. Love itu memberi, lust itu mengambil. Makanya banyak orang pacaran mau mengambil keperawanan. Angel udah ngomong kan minggu lalu di sini soal kekudusan dalam hal seksual. Ya kita jujur aja lah, kita harus bahas itu di dalam rumah Tuhan. Masa kita dapatnya dari luar, dari podcast dan TikTok? Harusnya dari gereja kamu udah denger ini. Ya, lust ya, selalu ngambil. Tapi kalau kamu baca kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kasih itu sabar. Loh kalau lust gak sabaran, baru kenal seminggu udah pengen pacaran. Pas pacaran udah pengen cari kesempatan untuk bisa punya kedekatan fisik. Nyari, kan gak sabar kan. Padahal kasih itu sabar. Berarti banyak orang nih membangun hubungan, tapi yang mengambil peranan di dalamnya bukan love, tapi lust. Makanya kalau kita mau menjalani hubungan yang benar, we need to know the love himself. Amin. Kita perlu tahu ya, kasih itu sebenarnya seperti apa sih? Dan kamu gak akan pernah bisa tahu kasih itu seperti apa kalau kamu gak kenal Yesus. Karena God is love. Tapi waktu kamu kenal Yesus, kamu tahu apa artinya mengasihi. Oh, mengasihi sampai mati di kayu salib. Sekarang kok tanya, percaya gak kalau kita ini dikasihi sama Tuhan? Dan seberapa banyak dari antara kita sebenarnya tidak membalas kasihnya Tuhan? Ya, dia seperti mencintai tapi bertepuk sebelah tangan. Dia sayang banget sama kita. Kalau ibaratnya pakai persentase dia kasih 100%. Kalau berani coba nilai deh, berapa persen aku kasih buat Tuhan? Sebagai tanda kalau aku sayang sama dia. Seimbang gak? Balance gak? Lihat, enggak kan? Tapi dia tetap sayang. Dan kamu jangan terburu-buru pacaran kalau kamu gak ngerti kasih itu apa.
kamu akan merusak hubunganmu, kamu akan merusak dirimu sendiri, kamu akan merusak pacarmu. Jangan bilang, aku cinta. Enggak, kamu enggak kenal cinta kalau kamu enggak kenal Tuhan. Amin. So, kapan, gimana caranya? Kapan aku bisa mengenal cinta yang sejati itu? Waktu aku di masa single. Amin. Aku perlu punya hubungan dengan Tuhan. Nah, semua orang bisa bilang gini, oke, aku punya hubungan sama Tuhan. Tapi Koko percaya orang yang punya hubungan dengan Tuhan, ini akan jadi salah satu aktivitas yang dia sering lakukan. Bukan kadang-kadang ya, sering. Bahkan menjadi bagian dari hidup dia. Dia akan berdoa, dia akan baca Alkitab setiap hari, dia akan ke gereja dan ke komsel. Dia akan dimuridkan secara aktif. Ya, Koko nggak bilang begini ya, jangan dibalik ya. Orang yang melakukan ini pasti punya hubungan dengan Tuhan. Koko nggak bilang kayak gitu. Yang Koko bilang adalah orang yang punya hubungan dengan Tuhan pasti melakukan hal-hal ini. Karena ada banyak juga, ya misalkan dia ke gereja pelayanan, ya mungkin dia ada doa tapi doa makan aja. Baca Alkitab setiap hari cuman di Instagram aja. Oh, ada ayatnya yang lewat. Oke, ya kan? Dimuridkan secara aktif ya karena untuk pelayanan itu. Tapi sebenarnya dia nggak punya intention untuk mengenal Tuhan. Ya, the end in mind-nya bukan mau kenal Tuhan. The end in mind ini jangan-jangan mau dikenal sama orang. Hati-hati ya. Jadi, jangan kebalik. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan bisa dilihat dari gaya hidupnya. Dan gaya hidupnya adalah hal-hal ini. Oke? Dan ini gak usah dijadikan patokan untuk menilai orang lain lah. Kita nilai diri kita dulu aja. Aku baca Alkitab gak tiap hari? Kalau kamu jatuh cinta, kamu pengen ketemu sering-sering atau jarang-jarang sama orang yang kamu cintai? Hah, sering-sering apa jarang? Yang bener lo, ya kan? Pasti kan sering kan? Koko juga pernah kok jatuh cinta. Ya iyalah, ya kan? Dan Koko berusaha untuk, apalagi di zaman dulu ya. Maksudnya di zaman dulu handphone kan belum seperti secanggih sekarang, ya. Pasti kita tuh akan menyimpan fotonya. Walaupun resolusinya jelek gitu. Tapi itulah satu-satunya media yang kita bisa pakai untuk mengingat, melihat setiap hari orang yang kita sayangi. Ya kan? Amin. Ya kan? Ya masa sekarang kalau kita bilang gini, aku mau mengenal Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan, aku mau mengenal apa itu cinta yang sejati dari Yesus. Terus kamu gak pernah ketemu dia dengan membaca firman. Karena firman adalah Allah. Waktu kamu baca firman, kamu lagi ketemu Tuhan. Amin. Terus buat Tuhan Yesus, sebelum kesini, buat Tuhan Yesus, gereja itu adalah mempelai wanitanya. Buat Tuhan, gereja adalah tubuhnya. Amin. Jadi gak mungkin nih, oke kok aku punya sih doa baca Alkitab tiap hari, tapi kamu gak pergi gereja dan gak ikut dalam komsel. Berarti kamu cuma cinta kepalanya, benci badannya namanya. Ngerti ya? Yesus itu kepala, gerejanya adalah tubuh. Kalau kamu bilang kamu cinta Tuhan, tapi kamu gak mau ke gereja, atau benci sama gereja, artinya kamu cinta kepalanya doang. Gak usah pakai tubuh, kamu penggal tubuhnya. Kuyang, tau gak? Ngerti ya? Gak usah di search di Google, pokoknya itu kepala yang bergentayangan. Kan gak kayak gitu, makanya aneh kalau kita gak ke gereja dan gak ke komsel. Rasanya gak nyambung sama cinta Tuhan tuh gak kayak gitu. Makanya salib bentuknya apa? Ada vertikalnya, ada horizontalnya. Yang mana lebih panjang? Vertikalnya. Memang yang itu duluan. Tapi gak berhenti kayak gitu kan? Kalau gak berhenti jadi huruf I, me and myself. Makanya ada horizontalnya. Oke? Kalau cuma horizontalnya juga salah. Kayak angka minus, selalu ada yang kurang. Tapi kalau kamu punya dua-duanya, kamu akan ngerasa utuh. Kamu dapat sumbernya dan kamu bisa bagikan itu buat orang lain secara horizontal. Nah, yang berikutnya, apa yang Ruth lakukan di masa single next? Ruth bilang sama mamanya, mama mertuanya, one day Ruth the Moab said to Naomi. Naomi ini mama mertuanya ya. Let me go out into the harvest field. Jadi mereka tuh tinggal berdua doang. Mama mertua dan menantu. Udah gak ada lagi suaminya si Naomi gak ada, suami si Ruth gak ada. Jadi mereka cuma berdua, dua-duanya perempuan. Kan perlu ada yang kerja dong untuk mencari nafkah, untuk dapat makanan buat hidup mereka.
lihat ya, orang yang masih single ini, yang namanya Ruth ini, dia ngomong dengan inisiatif. Bukan disuruh sama Naomi, lu ngapain lu main IG terus, pergi sana cari kerja. Enggak. Kalau kalian lihat, ini Ruth duluan yang menginisiasi perbicaraan dengan mama mertuanya. Let me go out into the harvest field to pick up the stalks of grain left behind by anyone who is kind enough to let me do it. Terus baru mama mertuanya bilang, oke, my daughter, go ahead. Oke, silahkan pergilah. Jadi dia bilang, ibaratnya, ma, aku cari kerja ya. Zaman itu mereka punya tradisi kalau lagi panen, mereka kumpulin panennya itu dan biasanya mereka taruh di gerobak. Nah pas mereka jalan, biasa ada yang jatuh-jatuh, bulir gandumnya ada yang jatuh. Nah bulir gandum itu yang dipungutin sama para janda. Ya, dan punya tradisi di sana kalau yang kayak gitu-gitu nggak boleh dipungutin balik. Jadi kalau kamu yang punya ladang, kamu pekerja di ladang itu, biarin aja yang jatuh, itu berarti bagian janda-janda. Nah, si Naomi mengizinkan Ruth untuk pergi ke ladang dan melakukan hal itu. Mungutin jelai gandum yang jatuh. Stalk of grain left behind by anyone who is kind. Ada juga orang yang gak mau. Kumpulin tuh yang jatuh-jatuh, jangan dikasih. Ada juga. Tapi dia cari harvest field mana yang dia bisa lakukan itu. Nah, singkat cerita, waktu dia lakukan ini, dia sampai di sebuah ladang milik Boas. Yang at the end of the story, Boas ini jadi suaminya. Nah, tapi lihat, sebelum dia sampai ke ladang itu, kan dia nggak tahu, ya kan? Dia kan bukan nyari yang mana yang ganteng ya. Aku mau kerja di ladangnya sambil tebar pesona. Iya, kan enggak. Ya kan? Isi hati dia tuh bukan itu. Isi hati dia adalah dia pengen berkatin Naomi. Aku mau kerja supaya bisa kasih makan keluargaku. Sekarang Naomi udah jadi mamaku. Aku mau kerja untuk dia. Berarti apa? Ada satu sense of responsibility. Amin. Ada satu kerinduan dan tanggung jawab untuk hidupnya sendiri dan jadi berkat buat orang. Nah, ini nih yang seringkali miss. Kita buru-buru abis kenal Tuhan, buru-buru pengen cari anak Tuhan dan pacaran gitu ya. Padahal kita aja belum responsibel bertanggung jawab sama hidup kita sendiri. Kita belum kerja, ya, bahkan kita belum jadi berkat buat orang-orang di rumah kita. Kita buru-buru pengen jadi berkat buat pacar kita. Aneh nggak? Orang tua sama pacar, jelas orang tua kita lebih berjasa daripada pacar. Walaupun mungkin orang tua kita jahat juga gitu ya. Tapi dialah yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Tuhan tetap pakai orang tua yang kita anggap jahat ini untuk membuat kita ada hari ini. Amin. Dan adalah bijak nih kalau kita bisa mengambil tanggung jawab untuk memberkati mereka. Sekalipun berkat yang kita berikan sebenarnya kalau dihitung-hitung gak bisa balas kebaikan mereka. Betul? Gak bisa balas. Gak mungkin bisa balas. Tapi paling gak kita punya kesadaran, I want to responsible with my life and I want to become a blessing for others. Doing God's calling itu bicara selalu tentang jadi berkat buat orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Koko ulang ya. Jadi kalau kalian dengar terminologi God's calling, artinya gini, itu hal yang kamu lakukan dan kamu jadi berkat buat orang lain dan memuliakan Tuhan. Nah, apa yang Ruth lakukan di masa singlenya, dia jadi berkat buat Naomi. Padahal dia bukan orang Israel. Sekali lagi ya, dia orang Moab. Tapi dia bilang gini, your God will be my God. Tuhanmu akan jadi Tuhanku. Nah sekarang coba cek ke hidup kita masing-masing. Are you responsible enough with your life? Di sini ada yang masih sekolah, responsible with your study. Amin. Jangan pacaran. Dengar nih, beneran. Boro-boro, belum nyenengin orang tua udah bikin susah lagi nanti. Aku ulang ya, belum nyenengin orang tua udah bikin susah lagi. Emang kalau pacaran pakai duit siapa? Kalau masih sekolah ya kan pasti masih pakai duit orang tua. Terus Koko pernah kok pacaran di masa itu, nggak ada keren-kerennya. Koko pacaran waktu itu ya. Yang pertama itu SMP. Langsung pada seneng. Koko aja pacaran, gua nggak boleh. Bukan gitu nih, Koko kasih tahu ya. Koko tuh cuma pacaran 2 kali dan yang kedua itu langsung sama C Angel. Nah, yang pertama, kenapa Koko pacaran? Karena teman-teman yang lain pada pacaran.
Beneran. Terus Koko tuh dulu orangnya minderan. Emang gak ada yang bisa dibanggakan lah, tampang enggak. Skill nggak ada juga, pinter juga enggak. Olahraga kayak gitu ya, atau musik. Dulu Koko nggak bisa main musik gitu. Jadi kayak, aduh, manusia average banget ya gue gitu. Dan jadinya minderan. Sekali ada yang kelihatannya memberi angin gitu ya, memberi harapan, Koko tuh langsung, gile mana lagi nih nanti. Ntar nggak dapat lagi, ntar di masa depan nggak ada lagi nih yang kayak gini nih Tuhan. Oke gas, nomor, enggak. Oke. Ya kan, oke gas gitu. Terus akhirnya Koko pacaran. Kalian tahu berapa lama? 3 bulan. Yang mutusin Koko juga. Karena pas pacaran nih, Koko sama aja gitu. Pacaran cuman oke jadi pacar, tapi aktivitas dan schedule Koko tetap seperti sebelum pacaran. Jadi Koko lebih suka sama teman-teman, pulang sekolah main basket dulu. Marah pacar Koko. Sampai pernah Koko tuh di ping terus gitu ya, di chat terus. Terus Koko telepon dia nangis. Waduh, kamu suruh aku pulang sama temanmu. Padahal aku nungguin kamu. Gitu ya. Terus Koko pikir, seminggu pertama kalian pasti senang dah, bener. Yang masih sekolah nih pacaran, seminggu pertama, indah banget. Tapi sebulan, kok gini ya, harus pulang laporan, pergi laporan. Mau main basket, mau ngapain tuh dia harus tahu. Kalau dia nggak tahu, jangan-jangan gue selingkuh nih. Apalagi dia sering nonton drakor, lagi gawat aduh. Ya, jadi level curigationnya tinggi gitu. Nah, seenggak enak itu tau nggak? Makanya sampai akhirnya kok kayaknya emang belum waktunya. Tapi waktu itu kalau lagi jatuh cinta dikasih tahu belum waktunya, pasti susah, ya kan? Belum waktunya. Kalau Tuhan bilang iya, kenapa Koko bilang enggak? Weh, Tuhan yang mana coba yang bilang iya? Iya kan? So, be responsible with your life dulu. Oke? Jadi Koko bilang sekali lagi ya, yang sekolah, yang kuliah, jangan buru-buru deh. Jangan buru-buru kayak yang kemarin Angel bilang, ya kan? Kalau kamu masih kecil, gamebot aja cukup. Ya. Gamebot cukup gitu. Tapi kalau kamu udah gede nih, sekarang tuh dikasih pilihan. Mau Nintendo Switch apa Gamebot? Gak usah mikir lagi tuh, malah langsung ambil Nintendo, ya kan? Karena level complicatednya beda nih. Gue lebih butuh yang kayak gini, lebih menantang. Sama, kalau kalian buru-buru, lagi SMP udah pacaran, Gamebot tuh, lumbat, ya kan? Jadi jangan. Dan juga gini nih, waktu kita masih usia kita tuh belum cukup dewasa, jujur li ya, otak kita tuh belum terlalu berkembang. Ini beneran. Kalian riset saja otak manusia tuh sempurnanya di umur berapa. Kalau yang cowok umur berapa, yang cewek umur berapa. Jadi ada masa-masa kita tuh lagi bodoh-bodohnya, dummies tau gak. Dan kita karena lagi bodoh-bodohnya, buat kita, wah enak banget ini udah keren banget nih. Oke lah gas gitu ya, gue mau ini aja, gue mau pacaran sekarang. Terus kan pacaran lulus sekolah gak langsung nikah. Ya gak, terus perjalannya waktu, mulai mikir gitu. 7 tahun udah berjalan, ini pacar dari masa sekolah. Menggenapi firman Tuhan ya, pacar dari masa mudaku, ya kan, istri dari masa muda. Salah ya, itu beda konteks. Nah, kamu pacaran 7 tahun, terus pas 7 tahun itu kan kamu nggak mungkin nggak berteman kan ya. Akhirnya kamu berteman, terus kamu ngelihat relationship yang lain kok lebih asik ya komunikasinya, wah lebih matang ya, kelihatan kok dari gaya hidup mereka. Lah cowok gue main game terus, ya cewek gue juga diajak ngobrol nggak nyambung, cakep doang. Dengar baik, ini terjadi loh guys, ini terjadi. Ada yang pacaran tuh gara-gara cakep, pas ngobrol nggak nyambung, putus tuh, ya kan? Jadi akhirnya baru menyadari Gamebot nih ternyata. Dan bukan salah si pasangannya sih sebenarnya, karena otak kita belum berkembang, pilihan kita ngaco. Jadi jangan salahin pacar lu kalau lu tuh tiba-tiba setelah pacaran hidupnya terjerembab gitu ya. Jangan buru-buru, gara-gara dia nih gue rusak. Lu, belum waktunya, udah buru-buru. Ingat single dulu, amin. Single adalah masa terbaik untuk kenal Tuhan and be responsible with your life. Nih, kuliah, kerja, sekali lagi, kerja, amin. Sembuh dari luka, kan tadi, kita punya luka di masa kecil kita. Kita perlu sembuh, kalau enggak luka itu bakal melukai orang lain. Dan bebas dari adiksi dosa. Biasanya luka kalau nggak sembuh, kita jadi kecanduan dosa. Ya, pornografi, dosa seksual, dan lain sebagainya. Nah, beresin dulu.
Kalau enggak, pacar kita jadi objek dosa. Yang ada kita ngerusak anak orang. Dan yang parahnya kita ngerusak anak Tuhan. Jadi berkat untuk keluarga. Next. Doing God's calling itu apa sih kok? Yang pertama melayani Tuhan. Have a relationship with God, melayani Tuhan. Pribadi Tuhan. Dan generasi. Ini gak berarti bicara soal pelayanan yang hari Minggu aja. Tapi kerinduan hati kita untuk membawa generasi ini kenal Tuhan. Dengan talenta kamu, dengan karya yang kamu bisa share di sosial media, apapun itu, yang bisa membantu orang semakin dekat sama Tuhan. Yang bisa membantu generasi ini mengenal kerennya Tuhan kita. Nah, itu God's calling. Jadi berkat buat society. Kalau responsibility, itu jadi berkat buat our family, bener ya? Tapi kalau soal God's calling, itu gak cuma keluarga kamu yang diberkatin. Orang-orang luas di society kamu akan diberkati. Nah, coba sekarang kita dari dua hal ini deh. Ya, dari next boleh. Having relationship with God, sama responsible with life and doing God's calling. Coba jujur sama diri sendiri. Kita udah belum? Kita sudah belum? Even yang udah pacaran, tolong cek juga. Baca Alkitabnya gimana? Jangan-jangan ke gereja juga karena pacarnya. Terus kalau putus, tinggalin Tuhan. Aneh gak tuh? Ya, aneh banget. Coba cek, having relationship with God gak? Sekali lagi, kalau kamu belum kenal Tuhan, kamu belum kenal apa itu cinta. Karena cinta yang sejati, berkorban bahkan sampai mati. So, pastiin kamu punya hubungan dengan Tuhan. Lalu kemudian, be responsible. Apa tanggung jawab kamu di musim hidupmu sekarang? Yang kuliah, yang kerja, yang sekolah. Doing your responsibility, and start to become a blessing. Mulai ikut pelayanan, mulai melayani juga di kampus kamu, di sekolah kamu, di tempat kamu bekerja, jadi berkat. Bukan berarti harus bawa Alkitab terus khotbah kemana-mana gitu ya, enggak. Tapi hidup kamu jadi berkat. Dari satu circle kantor kamu yang ngegosip, kamu gak ikutan. Dari satu circle kantormu nih yang curi-curi waktu, kamu gak ikutan. Dari satu circle kantormu yang omongannya semua nyerempet pornografi, kamu gak ikutan. Nah, dengan demikian aja kamu sudah jadi berkat. Amin. Gak perlu maju, mereka udah pada mundur. Ya, Koko ulang ya. Waktu kita hidup takut akan Tuhan nih, terus sekeliling kita tidak hidup takut akan Tuhan, sebenarnya mereka tuh lagi mundur. Kita gak perlu maju, kita stay aja, memegang kebenaran, bangun hidup sama Tuhan. Udah membuat hidup kita tuh beda sama mereka. Dan ini seperti terang yang ditaruh di atas kaki Dian. Cahaya yang taruh di atas kaki Dian. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan tersembunyi. Kalau hidup kamu jadi terang, kamu gak akan ditaruh di bawah. Kamu pasti dibawa naik sama Tuhan. Supaya menerangi lebih banyak orang. Amin. Nah, kalau dari situ kamu bisa dapat prinsip dari Alkitab. Kalau promosi itu sebenarnya datang dengan cara seperti itu. Waktu kamu hidup jadi terang, Tuhan yang bawa kamu naik. Gak mungkin kamu ditaruh di bawah. Kamu akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat, bukan cuma buat circle kantormu, tapi buat satu cabang kantormu. Amin. And that's how God's work. Next. Kalau tadi bicara soal single, kata kuncinya adalah be the right one. Be the right one. Sebelum cari pasangan hidup yang dari Tuhan, jadilah pasangan hidup yang dari Tuhan. Dan hanya orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan yang mengerti arti cinta dan bisa be the right one. Aku percaya juga gini ya, kalau orang udah kenal Tuhan Yesus dan punya hubungan dengan Tuhan, dalam hatinya tuh gak kosong. Kalau dalam hatinya gak kosong, dia gak akan mudah terpikat sama orang lain. Tapi orang yang dalam hatinya kosong, bangun hubungan sama si A, terus selesai. Gak nyampe 2 minggu udah sama si B. Terus ganti lagi sama si C. Kenapa sih secepat itu kah? Jangan-jangan sekosong itu. Ngerti ya? Kayak spon kering, ditetesin air langsung hilang tuh airnya. Disedot. Saking kosongnya. Nah, coba lihat deh. Kalau kita selama ini just jumping around from one relationship to another relationship, jangan-jangan kita tuh sepi banget. Bukannya siap, bukannya penuh dengan Tuhan, sepi.
Makanya kita selalu cari orang untuk mengisi dan akhirnya hanya luka yang datang. Tapi waktu kamu cari Tuhan, bukan cuma sembuh nih, kamu pun jadi siap. Dan biasanya ciri-ciri orang yang udah punya relationship sama Tuhan, denger ya, dia nggak buru-buru. Beda kan? Kalau kamu pernah kelaparan, terus kamu datang ke sebuah restoran, dikasih menu, apa yang terjadi? Pesan ini deh, wah kayaknya kurang nih, pesan ini lagi deh. Wah yang ini juga boleh deh, ini best seller ya, yaudah deh. Pas datang, baru setengah piring udah lihat yang lain udah kenyang ya kan. Aduh salah nih, kenapa pesannya kebanyakan? Karena pesannya pas lagi kelaparan. Makanya ada yang bilang gini, kalau kamu pergi ke grocery ya, jangan dalam keadaan lapar. Nanti kamu beli yang gak penting tuh. Wah kita bikin ini nih, kita beli buah ini nih. Wah, pas mau bayar, kok mahal banget ya. Ngerti ya? Jadi banyak orang kayak gitu, dia kelaparan. Jadi dia lihat, wah si ini kasih kode, gua chat story-nya dibales guys. Langsung gua ajak keluar, dia mau sikat jadian. Kenal juga belum, ya kan? Lihat ya, lapar soalnya. Terus ini juga. Dan gak ada yang beres, gak ada yang bisa jalan dengan benar. Nah coba lihat ya, apa yang harus dilakukan? In case sekarang kamu udah ngerasa, oke, aku udah punya hubungan sama Tuhan, aku juga sedang doing my responsibility, doing God's calling, melayani generasi ini. Sekarang aku mulai jatuh cinta nih. Katakanlah ini udah lulus kuliah, ya, atau semester akhir kuliah. Nah ini panduannya. Ini dari Alkitab ceritanya tentang Ishak dan Ribkah dari Kejadian 24. Waktu itu Abraham tuh kasih pesan sama Eliezer. Eliezer ini hambanya Abraham atau orang yang kerja di keluarganya. Terus dia bilang gini, tolonglah cariin istri untuk anakku Ishak, tapi kriterianya seperti ini. Nah yang si Ishaknya nggak boleh pergi, jadi yang disuruh pergi adalah si Eliezernya. Jadi Eliezer ini membawa mandat nih, amanat agung dari Abraham buat cariin jodoh untuk Ishak. Nah dari sini memang kalau dibaca kan, ini kan bukan Ishaknya yang PDKT, tapi Eliezernya yang nyari. Tapi ada prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari. Sekali lagi ya, Alkitab itu ada dua kategori. Guys ini penting juga nih. Ada yang namanya deskriptif sama preskriptif. Kalau deskriptif tuh Alkitab menuliskan apa yang terjadi, tapi tidak menyuruh kita melakukannya. Tapi ada yang namanya preskriptif. Preskriptif tuh seperti resep. Ya, Alkitab misalkan Daud ngelihat Batsheba terus diambil. Wah, Daud aja ngelakuin, masa gua enggak? Aku mau jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Aku juga ambil istri orang ah. Nah, itu namanya kamu preskriptifkan semua ayat. Kamu merasa pokoknya asal itu ada di Alkitab, gue harus lakukan. Enggak gitu juga. Yang harus dilakukan adalah kamu harus lihat konteksnya, ya, dan kamu belajar mengambil nilai yang bisa kamu hidupi. Nah, begitu juga di cerita ini, Eliezer dikasih guideline sama bapaknya, Ishak. Abraham bilang gini, kamu janji ya, take an oath by putting your hand under my thigh, swear by the Lord of heaven and earth that you will not allow my son to marry one of these local Canaanite women. Go instead to my homeland, to my relative, and find a wife there for my son Isaac. Jadi si Eliezer disuruh cari pasangan, tapi kamu harus janji kamu gak boleh nikahin si Ishak sama orang-orang lokal di tanah ini. Dia harus dapat orang yang satu kaum dengan keluargaku, relatifku. Berarti dari awal Abraham tuh udah langsung kasih standar. Eliezer gak boleh sembarangan ya. Ntar ketemu cewek di jalan, lu mau gak jadi istri anak bos? Yuk ikut gue yuk. Bang ini bang Ishak, dikenalin. Gak boleh, lu harus punya standarnya. Dan standar ini dibuat sebelum ketemu orangnya. Koko ulang, standarnya dibuat sebelum ketemu orangnya. Bukan gini ya, cakep juga dia ya. Kok pasti sama standar yang aku mau? Padahal habis lihat orangnya baru dilihat-lihat. Dia harus rambut panjang, oh iya pas. Terus dia harus anak Tuhan, ketemunya di gereja. Padahal sebelumnya kita gak punya standar itu. Tapi pas ketemu dia di gereja, kita sama-samain. Kita baru buat standarnya. Nah itu kebalik, buat dulu standarnya sekarang. Oke? Biasanya orang yang be the right one, standarnya juga bener. Yang udah be the right one, standarnya juga bener, katakan amin. Yang belum be the right one, standarnya juga aneh-aneh. Yang gak penting, yang gak esensial, dijadiin standar. Nah, so perhatikan your essential standard. Aku perlu kualitas ini di calon pasangan hidupku. Nah, tuliskan apa yang menjadi essential standard. Next.
Nah, bagaimana saya tahu ini esensial atau enggak? Esensial itu penting atau enggak? Ya, nah ini ciri-cirinya. Hal yang esensial, kalau hal itu ada di firman Tuhan, ya. Firman Tuhan misalkan ngajarin soal kejujuran. Allah menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi bagi Allah jujur itu penting. Bagi Allah humility atau kerendahan hati itu penting. Ya. Nah, harusnya apa yang ada di firman Tuhan yang dianggap penting juga kamu jadikan esensial standar. Nah, tapi banyak orang itu enggak jadiin apa yang ada di firman Tuhan. Tapi mungkin dia nonton film, nonton drakor, aku pengen deh yang kayak gini. Dia harus bisa main musik. Ya kalau dia penjahat, bisa main musik sih. Tapi nggak jujur, lu mau emangnya? Dibohongin? Kan enggak kan? Jadi kan itu sebenarnya nggak esensial, tau nggak? Terus bersifat internal. Sekali lagi ya, internal berarti di dalam. Bukan soal penampilan luarnya. Ya kalau misalkan kamu pengen punya pasangan, oh aku mau suku ini, suku itu, boleh aja. Tapi itu masuk list yang non-esensial. Nah, tapi di list yang esensial, kamu harus buat berdasarkan ini. Ada nggak hal itu di firman Tuhan? Makanya sekali lagi, kalau kamu be the right one, kan kamu baca Alkitab. Amin. Pasti kamu tahu lah yang mana yang ada dan yang enggak. Kalau nggak pernah baca firman Tuhan, ya bakal kesulitan bikin esensial standar. Makanya jangan buru-buru predating. Single aja dulu, tapi jalanin dengan baik. Nah, yang kedua bersifat internal, dan yang ketiga ada why yang kuat, ada alasan yang kuat. Ya, misalkan nih, kita mau dia orang yang menghormati orang tuanya, yang punya hubungan baik sama orang tuanya. Kenapa? Pertama ada di firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Terus itu bersifat internal, itu karakter. Dan yang ketiga, karena aku ada why yang kuat. Karena di keluargaku hal itu nggak ada. Ya, di keluargaku hal itu nggak ada. Semua benci sama papaku. Oke, semua abang-abangku, saudara-saudariku benci sama papa. Nah, aku nggak maulah cari menantu buat dia yang juga sama-sama benci. Aku pengen menjadi yang beda. Aku mau jadi berkat buat keluargaku. Amin. Nah, itu contoh, ada why yang kuat. Ya, waktu kamu memutusin hal yang esensial tersebut. Next. Dan ini salah satu hal yang ada di firman Tuhan juga. Semua lihat ke depan, baca ayatnya sama-sama, bahasa Indonesianya aja. 1, 2, 3. Janganlah ya. Lah itu kata imbuhan untuk perintah. Jadi bukan suggestion, but it is a command. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Tidak seimbang ini kalau di bahasa Inggris disebut do not be yoke. Yoke to cook. Ya, jadi zaman itu mereka kalau mau membajak sawah, mereka pakai satu kayu yang ada tempat besinya untuk masukin leher binatang. Dan biasanya sepasang. Maksudnya dibilang gini, jangan kamu yoke sapi sama kambing. Nggak nyambung dong, nggak seimbang, benar nggak? Mati kecekek si kambing, iya nggak? Gitu ya. Sapinya gede, sapinya kesini, ketarik-tarik dia. Jangan, nggak seimbang. Dan kamu nggak akan bisa membajak sawah dengan seperti itu, dengan binatang yang tidak seimbang. Kalau kamu sapi ya sama sapi, gitu ya. Dan ya bahkan ukurannya pun harus disesuaikan. Nah, aku tuh yakin ini bukan untuk kebaikan Tuhan, ini untuk kebaikan kita, amin. So, janganlah kamu bersama dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, carilah pasangan hidup yang juga percaya Tuhan Yesus. Gak cuman percaya loh, gak cuman seiman, percaya. Kamu juga, wah sama kita, enggak. Kadang ada orang yang percaya tapi gak beriman. Kalau soal percaya, setan juga percaya. Pacaran aja sama setan. Beneran. Ya, kalau cuma percaya, ya setan juga percaya kok. Yesus itu anak Allah. Tapi dia kan gak beriman sama Yesus, ya gak? Nah, jadi kita cari pacar bukan cuma cek imannya doang, tapi juga cek dia beriman gak? Dia hidupi gak imannya? Amin. Nah, kalau kamu seimbang, jalannya enak. Kamu gak perlu nyeret dia, dan kamu gak akan keseret dia. Banyak banget yang gak seimbang, yang akhirnya tadinya kamu gereja jadi gak gereja. Keseret sama dia. Atau awalnya kita mau nyeret dia,
Gue tarik lu ya ke gereja, pacaran kita. Ujung-ujungnya kamu kompromi. Nah waktu kamu udah jatuh dalam dosa aja sama dia, kamu gak bisa ngomong lagi tuh soal firman. Kamu gak bisa lagi ngomong soal Yesus adalah Tuhan, kita harus menyembah dia. Ya kita baru aja berbuat dosa bareng, sorry deh Tuhan. Udahlah, gue ke gereja dulu deh, gue ngerasa gak layak. Ingat, karena gak seimbang, saling menjerat dan akhirnya jatuh bareng. Jadi ini esensial standar, amin. Kok pernah ngobrol sama orang, kok tanya juga esensial standarnya apa? Gak ada tuh soal iman. Berbahaya banget. So yang esensial harus ada di firman, amin. Cek firman Tuhan, jadikan itu esensial standar. Kamu gak akan rugi deh. Karena semua yang dituliskan di firman bukan untuk membatasi hidupmu, tapi justru untuk menjagai hidupmu, amin. Kamu bayangin deh, suatu hari nih, kamu udah menikah sama orang yang enggak, oke lah, katakanlah dia Kristen, tapi Kristen abal-abal. Ya, terus kamu nikah nih. Terus kamu gajian. Kita kan harus memberikan perpuluhan. Perpuluhan kan adalah ekspresi ucapan syukur dan rasa hormat. Terus suamimu bilang ini, ngapain lu? Itu gereja dibantuin. Keluarga lu tuh lu bantuin. Perpuluhan tuh cuman pendetanya aja yang pengen duit. Lu ngapain sih? Gua gak setuju. Awas lu ya kalau lu kasih ke gereja. Lihat aja lu, duit belanja lu gua cut. Lihat ya. Oke lah, itu soal duit. Sekarang another example. Kamu lagi disakitin sama orang. Pasanganmu tahu nih. Terus kamu kan pedomannya firman Tuhan, ya kan? Apa sih yang Tuhan mau kalau kita disakiti sama orang? Balas atau ngampunin? Ngampunin. Kamu mau ngampunin nih. Pasanganmu bilang, "Ih goblok. Ngapain lu ampunin?" Ya maaf Tuhan. Ya. Ngapain lu ampunin? Lu diinjek-injek, tau gak sih? Karena dia gak baca firman, tentu aja nilai-nilai dia bukan soal pengampunan. Nah, udah punya masalah sama orang, mau beri hati ngampunin, ini nyari ribut lagi pasangan. Ngerti ya? Karena beda value, beda manual booknya. Yang di sini bilang kalau disakiti, balas. Yang ini bilang kalau disakiti, ampuni. Ngerti ya? Itu hal-hal sepele. Belum lagi soal urusan parenting. Jadi orang tua ngajarin anak, yang satu ngajarinnya gini, berdasarkan kepercayaannya, yang satu ngajarinnya gini. Ngeliat ya, itu bukan bikin hidup lebih nyaman, malah bikin pegel gitu lehernya. Karena di yoke with unbeliever. Aduh beda ya. Aku mau kasih tahu anakku suruh doa, dia bilang ngapain doa, ngapain gini, ngapain gitu, ngerti ya. Jadi ada banyak konflik yang sebenarnya tuh nggak perlu, tapi jadi hadir karena kamu pasangan yang tidak seimbang. Sekali lagi firman Tuhan bukan untuk membuat kamu jadi terkekang. Justru firman Tuhan ada supaya hidup kamu tuh jadi bebas dalam rencana Tuhan. Amin. So hati-hati. So make sure that you make this one as your essential standard. Next, apa yang dilakukan oleh Eliezer? Eliezer berdoa. Tuhan dari God of my master, Tuhan dari Tuanku Abraham, please berikan aku keberhasilan hari ini. Tunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Terus dia kasih tahu requestnya. Requestnya adalah esensial standarnya. This is my request, Tuhan tolong nanti kalau boleh seperti ini. This is how I will know that you have shown unfailing love to my master. Jadi yang kedua, kalau kamu lagi pre-dating, itu gak usah ngebut untuk ketemu sama orang itu terus-terusan. Yang pertama set essential standard. Oke, kalau kamu udah punya set essential standard nih, sama kayak kamu pergi ke toko sepatu, kamu udah tahu kamu mau beli sepatu apa. Kamu udah punya essential standard nih, ukurannya sekian. Ukuran sepatu berapa? Ukuran sepatu seberapa? 44. Oh 34 ya. Ukuran sepatu 34. Kamu nggak perlu capek-capek lagi ngelihat model yang ukurannya 40, bener nggak? Ketemu pun nggak cocok. Makanya set dulu esensial standarnya. Jadi langsung tahu nyarinya di mana. Katakan amin. Kalau set esensial standarnya seiman dan beriman, kamu nggak mungkin nyarinya di diskotik. Ya nggak mungkin lah. Karena kamu udah tahu, oh this is my essential standard. Carinya di sini. Kamu nggak akan perlu buang-buang waktu. Karena kamu udah punya essential standardnya. Nah setelah kamu punya, kamu perlu doain. Tuhan, aku mau essential standard untuk pasangan hidupku seperti ini. Kalau ini waktunya, please Tuhan pertemukan. Please Tuhan pertemukan. Sesuai dengan essential standard ini. Please make it succeed. Dan minta Tuhan tunjukkan. Jadi gini, misalkan kita udah ketemu nih, kayaknya nih ya. Ini centangnya udah banyak nih.
Esensial standar 1 iya, 2 iya, 3 iya. Kayaknya dia nih. Tapi bener gak ya Tuhan? Aduh gimana ya Tuhan? Nah, kalau kamu ragu, doa lagi, minta Tuhan tunjukkan apakah standar itu ada di orang tersebut. Jangan-jangan enggak. Tapi kita nggak tahu, ya. Jadi Tuhan bisa membantu kita mengenali. Sama ceritanya seperti Eliezer, waktu itu dia minta tanda sama Tuhan. Tuhan, nanti aku akan minta nih sama perempuan-perempuan yang ada di sumur. Jadi dia kan datang ke sebuah tempat, di situ ada sumur. Dia bilang gini, kalau nanti aku minta minum, terus dia mau kasih minum, plus kasih minum unta-untaku, berarti itu orangnya. Nah ini kan requestnya susah, benar ya? Untanya tahu berapa? Untanya ada 10. Kalian tahu unta minumnya berapa banyak? Banyak ya, banyak banget. Unta minumnya tuh bisa, kalau kau baca tuh bisa 3.000 liter. Ya, jadi kalau 10, waduh, kebayang nggak? Zaman itu nggak pakai pompa. Oh mau minum, ntar ya, nyalain pompa di dekat sumur, airnya naik gitu ya. Zaman itu pakai timba. Jadi kebayang, ini request yang sulit banget. Kalau kamu minta tanda, biasa kan orang gitu kan, Tuhan, aku minta tanda dong. Kalau dia dari Tuhan, dia pakai baju putih. Memang dress code hari itu pakai baju putih. Lah gampang banget. Apalagi kamu baru lihat kemarin dia di mall juga pakai baju putih. Wah, yang ini aja Tuhan, yang ini deh, gampang nih. Nah kalau request tanda, ya minta tanda yang susah sekalian. Ya kan? Dan itu yang Eliezer lakukan. Dan ternyata si Ribka ini mau. Oke, sama unta-untanya, oke siap. Jadi kok kebayang ya, setelah si Ribka menerima, oke, aku akan kasih kamu minum plus unta-untamu. Mungkin habis itu baru si Eliezer panggil unta-untanya, ayo masuk. Lah, 1, serius lu, 2, 3, weh, 9, masih ada lagi, 10. Mungkin Ribka juga kurang ajar. Kenapa nggak kasih tahu dulu, ya kan? Tapi kalau kita baca nih, ya udah Ribka nimba tuh air untuk kasih minum si Eliezer dan unta-untanya. Nggak tahu itu mungkin berapa jam gitu. Nah selama beberapa jam itu, si Eliezer ini memperhatikan dengan silent. Next, ya, lihat ya. The servant watched her in silent. Jadi waktu dia kasih minum kan, lama kan, 10 unta coba. Terus nggak pakai pompa, pakai timba, jadi lama. Nah selama momen itu, dia tuh memperhatikan dalam silent. Silent tuh berarti nggak banyak ngomong. Dia nggak bilang gini, Ribka bagus, 3 unta lagi, kamu jadi calon pasangan bos, ini anak bos. Ayo 3 lagi. Dia nggak kasih tahu kayak gitu. Dia tetap diam aja. Bisa aja di tengah perjalanan si Ribka tuh marah. Udahlah, capek nih unta minum atau apa sih? Minum atau mandi gitu ya. Unta gitu. Jadi dia diam aja gitu. Oke, 1 unta, 2, 3. Wah capek dia nih. Tapi biarin aja deh. Observe in silent. Engage and observe. Engage ya tetap ngobrol. Tapi tuh dia tetap diem. Dia nggak kasih tahu clue-clue kalau ini tuh buat cari jodoh anak bos. Ngerti ya? Ya mengerti, katakan amin dong. Ya. Nah kebanyakan kita nih gagalnya di sini. Ya kita memperhatikan, iya nih Tuhan esensial standar. Kita tanda dong. Iya lagi tandanya digenapi. Terus langsung kita chat. Gimana kabar kamu? Wah ngobrol-ngobrol biasa lah ya kan. Terus pas mau diakhiri perbincangannya, kasih stiker, ada cinta-cintanya gitu kan. Apaan nih? Kok ada sorry, salah pencet. Ada yang pernah kayak gitu, jujur. Ya kan? Terus langsung kalian hapus, padahal kan sengaja kan. Kalau dia bales hati-hati juga, bukan hati-hati ya, hati juga. Ini dia nih. Nah itu namanya kamu gak watch her atau him in silence. Ya mengerti, katakan amin. Katakan aman. Ya itu berarti kamu tuh kasih kode. Nah itu tuh gak kayak gitu. Banyak orang tuh akhirnya belum selesai dia observe, dia langsung udah deh dia aja. Udah deh ntar keburu diambil kumbang. Keburu dia sama orang lain gitu. Ya udah langsung aja. Nah itu yang jadi masalah, sering banget kayak gitu. So perhatiin, ini yang Eliezer lakukan. Sampai selesai baru dia ngomong. Dan waktu dia ngomong sama Ribka, dia gak langsung bawa si Ribka tuh balik gitu. Ya udah Ribka ikut gue ketemu sama anak bos. Lihat ya apa yang dia lakukan. Next. Oke, next dulu aja, ntar kita balik ke sini. Next dulu. Next lagi.
Next lagi. Nah ini yang dia lakukan. Dia datengin orang tuanya. Gacor nggak tuh, ya kan? Dia datengin orang tuanya, terus dia minta permisi nih. I praise the Lord, dia ceritain Abraham itu mengutus saya. Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Terus dia suruh saya untuk cari istri untuk anaknya. Terus dia bilang gini, so tell me, will you or won't you show unfailing love and faithfulness to my master? Boleh nggak nih? Di ACC nggak nih? Di permisi ini boleh nggak nih? Saya bawa anaknya nih. Saya nikahin dengan anak bos saya. Please tell me yes or no. Ada jelas izinnya nih. Ada jelas izinnya. And then I will know what to do next. Kalau udah ada permission, aku jadi tahu apa yang harus aku lakukan. Ya mengerti, katakan amin. Katakan aman. Ya. Nah itu yang dilakukan, akhirnya diiaskan sama papanya, keluarganya Ribka. Akhirnya dibawa, singkat cerita menikahlah mereka dan punya anak Yakub dan Esau. Nah mundur ke slide sebelumnya. Gimana caranya biar bisa engage and observe in silent? Nah, waktu kita misalkan lihat esensial standar, kita udah doain, terus kita tertarik sama satu orang. Pastikan kita juga fokus mengobservasi hanya satu orang di waktu yang sama. Ya, bukannya gue lagi deket sama si A sih, cuman si B nih juga kayaknya ngasih harapan nih. Jadi gue coba aja daripada gue buang waktu sama si C deh sekalian. Ya. Jadi hari ini gue nonton film yang sama sebenarnya, tapi sama si A hari Senin, sama si B hari Rabu, sama si C hari Sabtu sebelum latihan youth nih. Ya, itu gue. Jadi sebenarnya dia nggak benar-benar observe satu orang. Nah itu kesalahan, oke? Itu red flag. Berarti dia benar-benar cuma sepi, tau nggak hidupnya? Cuma sepi dan coba-coba, betul. Terus yang kedua, orang yang serius akan berusaha mengenal orang ini, bahkan termasuk dari opini orang lain. Nah salah satu opini yang netral ya adalah pemimpin rohaninya. Kamu bisa tanya ya, pemimpin rohani kalaupun ditanya jangan ngasih tahu juga sama anak rohaninya, lu tuh lagi disuka tuh sama si ini. Ya keep in silent juga dan doain aja. Pasti ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat tapi pemimpin rohani kita bisa lihat. Terus nah ini tadi red flags juga kalau kamu menyatakan kode atau perasaan, ya, atau perasaan dengan kode-kode lah di masa observe and silence. Dan ingat masa observe and silence ini nggak sebentar, ya. Jadi perlu waktu. Karena kamu bisa ngelihat orang sebulanan kayaknya bagus nih, bahkan setahunan kamu lihat, orangnya bagus banget. Tapi pas kamu kenal, ujung-ujungnya kamu baru sadar kamu sebenarnya nggak kenal-kenal banget sama orang ini. Jadi be very careful, jangan buru-buru. Nah, yang bisa menghentikan kamu supaya nggak buru-buru adalah salah satunya pemimpin rohani. Makanya ngomong, walaupun kamu baru mulai suka nih, ya, jangan jadian dulu, terus baru datang ke pemimpin rohani. Ngomong dulu pada saat proses menuju datingnya, atau bisa dibilang pada saat proses pre-datingnya. Tapi pastiin ya, waktu kamu ngomong ke pemimpin rohani itu, kalian nih sama-sama nggak tahu perasaan kalian. Ya, makanya please jangan kode-kode. Ya. Kalau enggak, jujur ya, nanti tuh cintanya kayak jadinya tidak berbobot gitu. Ya. Karena kamu intinya gini lah, kamu kayak keluarin kode-kode dulu, akhirnya ada awan-awan nih, awan-awan cinta gitu ya, yang membuat kamu nggak bisa lihat dengan clear. Karena kabut tadi, udah ada perasaan, ya, udah ada perasaan. Tapi kalau kamu nggak nyatain perasaan, dia nggak kasih respon apa-apa, kamu akan lihat dia marahnya seperti apa, sombongnya kayak gimana, kamu akan lihat. Tapi kalau udah ada perasaan, dia akan mencoba jaim, kamu juga jadi jaim, dan akhirnya kalian banyak awan-awan atau kabut-kabut yang membuat kalian nggak benar-benar kenal sebenarnya. Dan akhirnya kalian datang sama pemimpin rohani, tapi dalam kondisi ya udah. Bukan buat nanya dan minta tuntunan, tapi datang dengan tujuan minta restu aja sebenarnya. Karena udah terlanjur juga nih, udah sama-sama jadi, udah sama-sama tahu ya. Semua orang suruh datang ke Quiet sama Changel, ya udahlah gue datang. Mau Quiet iyain kayak enggak kayak, pokoknya udah ketemu kok sama Quiet gitu. Ya, dan itu tuh, aduh, jangan seperti itu. Amin. Nah, terima kasih Vero. Terima kasih. Oke. Oh mungkin lagi observe in silence ya, jadi pada diem.
Perhatiin ya. Oke, next. Next lagi. Nah, ini find the right one. Stepnya adalah ini. Set essential standard, terus doain. Ingat ya, set essential standard dan doain ini pada saat kamu memang belum menentukan siapa orangnya. Kamu bisa mulai doa. Even sekarang nih lagi gak dekat sama siapa-siapa. Doa aja, Tuhan aku butuh pasangan hidup yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuhan pertemukan di waktu yang tepat. Tuhan pertemukan saat aku memerlukannya. Amin. Terus engage and observe in silence. Kalau udah ketemu, libatin pemimpin rohani. Jangan buru-buru, jangan nyatain perasaan. Terus ask for parent permission. Karena kalau dia udah be the right one, dia pasti berani untuk minta izin sama orang tua. Dan kalau dia udah serius ya sama hubungan ini, dia pasti berani minta izin, ya kan? Kecuali orang yang main-main. Lu kenapa pacaran sama dia? Ya nggak apa-apa, buat ngisi waktu aja. Pasti lu males untuk ngomong sama orang tuanya. Karena kita nggak seserius itu. Nah makanya pacarannya memang buat orang yang serius mau menikah. Jadi kalau kamu nggak siap ketemu orang tuanya atau ngumpet-ngumpet, jangan sampai orang tua lo tahu kalau kita pacaran. Sebenarnya dalam hati kamu tahu we are not ready yet. So please think about that, ya. Nah, next. Nah, coba perhatiin ya. Ini lebih praktikal lagi. Pre-dating pitfall, kesalahan-kesalahan waktu ada di fase pre-dating. Dengar baik-baik, baca baik-baik. Ya. Sering apa? Padahal masih pre-dating ini. Pre-dating kan masa observasi, belum ada status, tapi tiap hari udah antar jemput. Kalau sesekali boleh guys, tapi kalau udah sering antar jemput, kamu langganan aja mending. Ya, udah sering nih, itu nggak mungkin lagi bisa netral hati ini, gitu. Pasti udah ada bumbu-bumbu. Terus pakai panggilan khusus, udah nggak panggil nama lagi, panggilnya apa? Ya, kalau udah nikah nggak apa-apa ya, pakai panggilan khusus. Tapi jangan papi, mami, buset dah, papi, mami, iya kan? Terus apa lagi? Pay, Pau pay. Aduh, ini masih pre-dating. Aduh Tuhan, ya nggak usah lah pakai kayak gitu. Nggak usah, kalau udah serius, udah dating, udah menuju pernikahan nih, memang gue pacaran sama dia buat nikah, ya udah deh, nggak apa-apa deh, ya. Tapi juga jangan lebay ya, mami papi itu termasuk yang lebay. Terus kirim stiker atau emot romance, itu red flags, jangan, amin. Susah kan? Ya kan? Terus kirim-kirim, nih mau dimasukin juga boleh ya, kirim-kirim lagu, aku lagi dengerin lagu ini nih, terus lagunya, liriknya itu sebenarnya untuk diberikan kepada orang itu juga sama aja. Itu namanya, ya itu, bukan observe in silence. Observe in bocor-bocorin perasaan ya. Itu juga salah. Kamu gak akan bisa melihat dengan clear. Hadiah berlebihan, ya. Ulang tahun oke lah. Tapi juga gak usah berlebihan juga, baru kenal gitu ya, mentang-mentang pengen deketin cepet-cepet, kasih hadiah. Kamu pergi jalan-jalan kemana, pulang bawa, nih oleh-oleh buat kamu. Ngapain? Itu udah nunjukin kode-kode sebenarnya. Oke, terus merasa memiliki. Ingat ini masih pre-dating, berarti belum dating. Terus kalau misalkan dia ngobrol sama orang lain, bercandaan sama orang lain, gak usah emosi kali bro. Ya, orang memang belum ada apa-apa kok. Terus post foto bareng, tapi mukanya di blur, tempel stiker, belakangnya doang yang di post. Aduh, jangan. Kalau masih pre-dating ya jangan. Kalau udah dating ya silakan. Tapi kalau masih pre-dating, sebelum, terus apa bedanya nanti kalau udah pre-dating udah kayak begini sama dating? Jangan-jangan pas dating kamu udah bosen. Terus cemburu gak jelas, sama ya, merasa memiliki. Auto rohani tapi fake. Ya karena kita lihat interestnya rohani nih, ya udah gue berusaha jadi rohani. Tapi sebenarnya fake. Ya nggak usah. Justru gini, buat kita yang rohani, terus kita lagi suka orang yang nggak terlalu rohani, misalkan ya. Itu juga jangan jadi sok-sok nggak rohani, ngerti nggak? Karena yang kita deketin ini bukan anak gereja banget nih. Kalau gue terlalu rohani, ntar dia mental, dia menjauh. Jadi gue juga sosok selengean gitu. Kita ke ini yuk. Apa tuh? Dragon. Apa sih? Yang di Pasifik, yang di Harbor Bay itu apa namanya? Holy Wing dulu apa namanya sekarang?
Gold Dragon. Siapa tuh? Ini, ya kan? Gold Dragon yuk. Padahal nggak pernah, tapi biar kelihatan agak wild gitu jiwanya gitu kan ya. Itu kita nongol situ yuk. Biar kelihatan bad boy. Padahal kita rohani nih, sebenarnya kita nggak mau, kita takut. Cuman gara-gara orang yang kita mau deketin, kita menyamarkan warna kita, jangan terlalu rohani lah, nanti dia nolak gue. Aduh, itu juga udah pitfall juga, udah salah. Tanpa batas waktu yang jelas. Jadi pre-dating dulu. Padahal udah sama-sama suka nih, tapi waktunya udah makin lama, salah satu pasti dikecewain jadinya. Nah ini, diikutkan acara resmi keluarga. Jangan ya. Sekali lagi katakan, jangan ya. Katakan gini, jangan ya. Ya, jadi jangan diikutin acara resmi keluarga. Ini masih pre-dating loh. Even dating aja Koko juga gak setuju. Ya, kita mau foto keluarga nih, kamu ikut yuk. Kalau dia ikut fotoin boleh. Boleh. Tapi kalau dia ikut foto, mending kamunya nolak deh. Kalau kamu bukan yang mau ya, tapi kamu diajak, kamu masih pre-dating nih. Terus kamu diajak, aduh kalau belum ada apa-apa ya gak usah. Nanti jadi susah sendiri, fotonya, ya sama dia lagi. Ya hapus, bisa diedit gak bang yang ini bang? Ganti apa kayak wallpaper naga-naga gitu. Ya gara-gara apa? Ada tuh, lagi ulang tahun, wah foto bareng, terus nikahnya juga gak sama orang itu. Aduh. Diajaklah acara-acara resmi terus aja. Nanti malu sendiri ngejelasinnya juga susah kan sama keluarga. Ganti lagi. Tahun lalu kayaknya beda pas Imlek. Iya om. Yang itu sorry om ganti topik om, nastarnya enak loh om. Coba om. Susah lo jelasinnya. Ya, terus ini sudah kasih tahu perasaan kedua. Nah, ini juga pegang fisik, cium dan lain-lain. Ini masih pre-dating, tangan udah kemana-mana. Mulut juga nggak bisa dijaga. Ya, ini masih pre-dating. Pas sudah dating aja nggak boleh, apalagi pre-dating. Ya mengerti katakan amin? So be very careful. Oke, so be the right one. Next. Nah, ini singkat aja ya. Ini part of dating. Oke, part of dating. Karena kan kemarin udah banyak dibahas sama Angel. Tapi kalau ada yang lagi dating, kalau ada, mungkin sebagian kecil. Ini yang perlu dibangun guys. Ya, perhatikan building upward. Jadi dibangun dari bawah ke atas. Artinya bawah akan jadi fondasi. Yang perlu dibangun adalah spiritual intimacy. Kehidupan rohani kita sama Tuhan, kita bangun bareng-bareng, tapi secara pribadi juga punya hubungan sama Tuhan. Ya, jadi boleh doa bareng, tapi nggak lagi bareng juga doa gitu maksudnya. Jangan cuma baca Alkitab pas lagi bareng, pas lagi sendiri, males gue baca Alkitab, kan gue cuma biar dia yakin aja sama gue. Nah, itu berarti kita red flag juga. Oke, so build spiritual intimacy. Kita connect dulu secara spiritual. Bisa bahas firman bareng, bisa aplikasiin firman bareng, bisa melayani bareng-bareng, bisa nangis buat jiwa-jiwa bareng, amin. Nah itu dulu yang di-build. Yang kedua tuh intelektual. Intelektual tuh banyak bisa bicara soal komunikasi. Komunikasi kita berdua. Ya ada orang yang secara intelektual gak nyambung. Ini pun bakal jadi masalah. Jadi pastiin kita banyak ngobrol. Setelah kita banyak menjalani hal-hal spiritual bersama, banyak ngobrol, dan ngobrolin jangan hal-hal yang mudah-mudah saja. Tapi ngobrolin juga hal-hal yang sulit. Termasuk masa lalu keluarga kita, hal-hal yang kita gak mau lanjutkan dan ada di keluarga ke depannya. Ya ini kan udah dating nih, kalau dating kan udah persiapan pernikahan. Jadi gak salah tuh ngomongin kayak gitu. Terus bicara soal gimana lu ngelola keuangan, ada utang keluarga atau enggak. Nah itu bisa dibahas. Nah kalau kamu cenderung ada topik-topik yang terus dihindari sama pacar kamu, berarti kamu nggak terkoneksi secara intelektual sama dia sebenarnya. Ada area-area yang masih dia sembunyikan karena dia takut kalau kamu cerita, kamu diputusin. Nah, you have to be intimate in intellectual ways. Karena ujung-ujungnya kalau udah nikah, juga isinya tuh 80% yang ngobrol. Kalau kamu menghabiskan hidupmu dengan orang yang kamu nggak nyambung pas ngobrol, kamu akan menderita. Ya, kamu akan menderita. Bahkan kamu akan jadi lebih asik ngobrol sama temen, lebih malas di rumah karena nggak nyambung sama pasangan hidupmu. So make sure kamu ngobrolnya bisa ngobrolin apa aja. Nyambung, dapat feedback yang konstruktif. Dia nggak dengerin kamu sambil main game, dia nggak dengerin kamu ya sambil nonton dan lain sebagainya. Tapi benar-benar kalian bisa connected. Yang ketiga nih sosial. Sosial tuh artinya gini, nggak cuma bisa diajak serius, tapi bisa diajak having fun bareng. Ya, kalau nongkrong ya bisa having fun, ketawa ya ketawa, bisa dibawa ke pertemananku, aku bisa ikut juga di pertemanan dia. Bukan kayak nggak mau gue sama teman-teman lu, pokoknya gue mau. Nah itu juga berarti kan nggak sosial. Ya, secara relationship kalian nggak punya keintiman dalam hal sosial. Jadinya nggak asik gitu kalau mau diajak untuk doing social things yang berkaitan sama orang banyak.
Susah gitu. Duh, ada contohnya cuman susah lah dijelasin ya. Jadi akhirnya kita yang makan hati. Kamu banyak pacarmu nih. Kamu udah takut duluan, aduh nanti dia bete. Ini teman-temanku pasti jadi nggak enak. Aku nggak enak sama teman-temanku. Ini cowokku ya, cewekku bodoh amat, ya kan? Enggak, gue nggak mau. Aduh, gue pulang duluan. Pasti kan ribut kan? Dia pulang duluan terus jadi nggak enak sama teman-teman kita. Nggak asik buat doing social things bareng-bareng. Maksudnya bersosialisasi bareng-bareng. Nggak bisa kayak gitu. Ya, you have to be very careful about this. Nah, yang terakhir baru seksual. Seksual itu terjadi, sebenarnya di sini ada batasnya ya. Seksual itu terjadi setelah kamu diberkati dalam pernikahan kudus. Katakan amin. Nah, itu tuh terakhir dan hanya bisa terjadi setelah kamu diberkati dalam pernikahan kudus. Ada orang yang nikah tapi nggak kudus karena sudah terjadi dulu, jadi mau nggak mau dinikahin, ngerti ya? Dan kita nggak mau build that kind of generation, amin. Kita mau bangun generasi yang punya pasangan dan pasangannya very very good in a spiritual way, connected, intimate, intelektualnya nyambung, ngobrolnya asik, bisa dibawa ke keluarga si A, si B, pertemanan si A, si B, sosial, dan terakhir diberkati, lalu masuk dalam intimacy seksual. Nah, kalau kamu kebalik, ini yang terjadi next. Berarti banyak orang kayak gini nih. Fisiknya dulu diutamain, cakep apa enggaknya, ya intelektual belakangan. Aduh, iman belakangan dah, spiritual juga belakangan, intelektual belakangan. Seksual dulu. Deket-deket dulu, fisik, keluar bareng. Fisik dulu, akhirnya baru sosial, intelektual, spiritual terakhir. Itu pas sudah mau nikah biasanya baru dipikirin, kita mau diberkatinya di mana nih? Aduh, yuk ke gereja yuk, kita ke gereja yuk biar diberkati di gereja. Baru mulai mikirin. Nah, kalau yang kayak gitu, ingat ya kan, bukan building upward-nya dari bawah ke atas. Nah, yang paling bawah ini tumpuannya yang paling kecil. Waktu sesuatu terjadi, guncangan terjadi, masalah terjadi, konflik terjadi dalam hubunganmu, kamu akan lihat hubungan itu semudah itu hancur. Karena fondasinya hanya di area physical and sexual. Tapi kalau kamu ke slide sebelumnya, kalau kamu bangun your spiritual life strongly, waktu kamu dapat konflik, masalah ekonomi atau apapun, kamu akan punya fondasi yang kuat. Anyway, seiring usia kita bertambah tua, katakan sekarang kalian sudah menikah. Ini terakhir ya. Kalian sudah menikah dan kalian semakin tua. Kalian akan lihat ya, semakin tua usia kalian, piramida ini akan terkikis dari atas sampai bawah. Pas kalian udah menopause, kalian udah tua, kalian gak lagi bahas hal-hal seksual. Oke? Kalian ngerasa udah lewat masanya. Tinggallah sosial. Dan kalau kamu good at social intimacy, puji Tuhan. Tapi ada waktunya nanti kamu gak bisa having fun lagi, ya kan? Mau makan, gak bisa yang manis-manis. Mau pergi jauh, kaki sakit, ya kan? Mau traveling, keliling dunia, aduh udah deh gak usah deh. Social things hilang. Intelektual, ngobrol, wah ini sampai tua akan terjadi. Sosial akan hilang, mungkin kamu di umur-umur ya 60 itu udah hilang. Ya, seksual mungkin di umur-umur 50 udah makin gak dilakukan lagi. Nah, intelektual sampai tua kamu akan ngobrol. Amin. Sampai mati spiritual itu akan ada. Amin. So be wise. Build your intimacy from a spiritual life. Karena ini semua akan hilang dan pas kamu di usia 70-80 tahun, kamu akan very very concerned about spiritual life. Bayangin kalau pasangan kamu beda server. Kamu akan kesulitan untuk ngebahas hal-hal itu di masa tua. Oke, dan itu akan membuat kamu suffer sekali. Banyak orang, anak-anak muda, ya kayak gini. Spiritual nanti aja deh. Padahal semestinya itu dulu yang dibangun. Oke, last slide. So, hari ini, Koko akan tutup dengan ini. Be focused on being the right one before finding the right one. Yuk kita bangkit berdiri. Dan kita bisa melakukan itu waktu kita menjadikan Tuhan sebagai Raja atas hidup kita. Waktu Dia bertahta di hati kita. Yuk kita pejamkan mata kita berdoa. Tuhan terima kasih
buat hari ini Tuhan. Aku berdoa biar firman ini jadi bekal buat setiap kami yang sedang di masa single, mungkin sedang predating, atau juga yang sedang dating. Tuhan, biar kami build our life, kami bangun pengenalan kami sama Tuhan, karena kami gak akan pernah mengerti cara mencintai sebelum kami mengalami cinta dari Tuhan Yesus. Sebab Allah adalah kasih itu sendiri. Kami mau mengenal-Mu supaya kami bisa menerima kasih yang sejati. Dan hidup kami gak dipimpin oleh nafsu, tapi dipimpin oleh kasih. Dan kasih ini akan membuat kami bertanggung jawab sama orang tua. Kasih ini akan membuat kami bertanggung jawab dengan diri kami. Kasih ini akan membuat kami hidupi panggilan Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Kasih ini akan membantu kami membuat essential standard yang benar. Karena dasarnya kasih Tuhan, kami gak akan buat essential standard yang menyakiti hati Tuhan. Kami akan buat essential standard yang benar. Dan kami akan berdoa, kami akan diberi kekuatan untuk mengontrol, karena kami gak lagi kelaparan. Kami akan bisa engage and observe in silence. Kami gak akan kelaparan pengen nyatain cinta, karena kami kenyang sama cintanya Tuhan. Dan kami juga akan punya keberanian, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kami akan berani untuk ask for permission sama keluarga dari orang yang kami mau serius dengannya. Dan kami percaya kalau singlenya benar, predatingnya bisa berjalan dengan benar. Kalau predatingnya benar, datingnya pasti jadi berkat. Kalau datingnya benar, marriage-nya akan jadi godly. Dan waktu marriage-nya godly, tentu kita akan jadi godly parent for the godly generation. Dan ini doaku Tuhan, buat setiap yang ada di sini. Tuhan, tolong kami semua to become a godly single. To become a godly single. Baik kami yang sudah punya pacar, yang belum, help us to be godly single. Help us to be godly single. Tuhan, penuhi kami, Roh Kudus, urapi kami. Mari angkat tangan kita sama-sama yuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku minta waktu kita sebentar. Mari katakan sama Tuhan. Yang ku